seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Saya hanya berharap setelah tidak dibela, dijerumuskan, kini masih ada keadilan untuk saya di persidangan ini. Saya sangat kecewa karena ternyata loyalitas saya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi yang berdampak sangat besar terhadap anak, istri, keluarga, dan karir saya. Niat saya untuk membantu malah membuat saya menjadi tersangka dan menjadi terdakwa pada persidangan hari ini. Upaya membela diri anak buah mantan Kadif Propam Ferdi Sambo ini kompak menyuarakan kekecewaan dan penyesalan akan kepatuhan dan sikap loyal pada atasan yang nyatanya membawa kehancuran pada karir dan keluarga mereka. Tak hanya itu, dari persidangan perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ini terungkap pula ketiga terdakwa yakni Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo ternyata memiliki latar belakang keluarga polisi. Apakah menurut ayah saudara yang merupakan senior juga di kepolisian tindakan saudara ini dapat dibenarkan? Harus berani melawan, jangan takut katanya. Saya diajarkan untuk tegas dan mematuhi perintah karena saya dibesarkan oleh keluarga polisi. Ayah saya seorang polisi, beliau memiliki peran penting dalam membesarkan saya. Keterlibatan Baikuni Wibowo yang merupakan mantan Kasubariksa di Propam Polri ini bermula dari ajakan rekan yang juga sahabatnya sejak SMP, Cuk Putranto, untuk membantunya melihat proses rekonstruksi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Ferdi Sambo. Setibanya di rumah Duren 3, Cuk lalu meminta Baikuni untuk membantunya menyalin DVR rekaman CCTV ke laptop milik Baikuni. Berkat bantuan Baikuni inilah cerita bahwa Ferdi Sambo tiba usai Yosua tewas dalam aksi tembak-menembak dengan Eliezer ternyata bohong. Kondisinya itu setelah menonton benar yang dibilang kemarin, Cuk. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong, ya. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Rituan tuh nggak bisa. Jadi keluar, nelpon, awal mulanya itu nelpon nggak bisa berdiri karena gemetar. Jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang, sudah tenang, jangan panik. Kok sampai sedemikian? Orang lain yang berbuat kok saudara yang gemeteran? Takut yang mulia. Hal yang kita yakini gitu yang mulia. Hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya. Terus terjadi hal yang berbeda. Itu kan mengagetkan kita dan membuat kita panik yang mulia. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Melihat Arif dan Cuk yang syok dan takut karena adanya perbedaan fakta dan cerita sang Kadif, Baikuni yang diminta Arif atas perintah Sambo untuk memusnahkan file dan laptop yang menyimpan salinan DVR CCTV berinisiatif membackup file tersebut ke dalam harddisk untuk berjaga-jaga. Apa saja yang saudara pindahkan? Apakah termasuk juga ya rekaman dari DVR itu saudara pindahkan ke eksternal harddisk saudara itu? Betul, yang mulia. Kan saudara sudah dapat perintah dari Ferdi Sambo melalui Arif Rahman Arifin untuk dimusnahkan. Pada saat diperintahkan Pak Arif seperti itu, kami meminta izin, kami sampaikan kepada Pak Arif juga yang mulia. Izin untuk di backup file pribadinya buat jaga-jaga dan Pak Arif mengizinkan yang mulia. Maksudnya rekaman itu juga di backup juga. Siap. Dan Arif Rahman menyetujui. Siap. Untuk jaga-jaga. Siap. Hingga akhirnya usai dipatsuskan, Baikuni secara sukarela menyerahkan seluruh salinan rekaman CCTV dan menjadi barang bukti baru bagi penyidik tim Sus Bareskrim membongkar kebohongan Ferdi Sambo. Apakah dengan diserahkannya harddisk eksternal itu secara sukarela, tadi saudara saksi sampaikan? Siap, betul. Sukarela saya membuat menghalangi penyidikan ini. Siap, atau malah menurut kami membuat terang penyidikan di kasus pembunuhan itu, Pak. Namun, tindakan Baikuni membantu Cuk Putranto yang merupakan rekan seangkatannya di Akpol 2006 itu
justru berujung pada dakwaan bahwa Baikuni telah sengaja menyalin dan menghapus rekaman. Seharusnya terdakwa Baikuni Wibowo mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadinya tindak pidana matinya Nofriansah Yosua Huta Barat. Penolakan jaksa pun berujung pada tuntutan hukuman 2 tahun penjara pada putra seorang purnawirawan Jenderal Bintang 1 di kepolisian ini. Sekali lagi, saat ini kejujuran hanya mengantarkan orang kepada keterpurukan. Tidak heran jika berbohong, tidak heran jika kemudian orang lebih memilih untuk tidak mengakui apapun, bahkan berbohong. Sudah bersama saya, ayah dari Baikuni Wibowo. Ia adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Sunaryono. Terima kasih Pak, saya panggil Pak Naryo boleh? Ya, mangga. Pak Naryo, terima kasih sudah di Rosi. Bapak adalah ayah dari Kompol Baikuni Wibowo yang sekarang menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua atau obstruction of justice. Jadi ini putra Bapak nih ya? Iya. Baikuni Wibowo adalah anaknya Bapak. Ya, anak keberapa? Nomor 3. Nomor 3. Bapak polisi, anak nomor 3 polisi juga. Ya. Dulu gimana ceritanya? Bapak yang paksa dia jadi polisi atau dia mau sendiri? Memang dia mau sendiri, Mbak Rosi. Mau sendiri. Saya tahunya itu dia udah lulus. Saya dipanggil Kapolda oleh Pak Dadang Garnida, Kapolda Jawa Barat. Saya pun nggak tahu juga apa anak saya lulus nggak tahu juga. Tadi dipanggil, rupanya dikasih tahu udah jaga kesehatan karena anak kamu udah lulus, persiapan untuk diberangkatkan ke Semarang, gitu aja Mbak. Udah. Dia minta bantuan Bapak nggak Baikuni untuk bisa masuk polisi? Akpol kan? Lewat Akpol ya? Enggak sama sekali. Misalnya ngubungi siapa, Kadit Pes enggak. Kapolda enggak, saya enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Pak Brigjen Polisi Purnawirawan Sunaryono mengakhiri karir di polisi sebagai bintang 1. Iya. Bagaimana Bapak menjelaskan perasaan Bapak akhir dari mungkin putra Bapak berakhir di meja hijau? Ya kekhawatiran pasti ada Mbak kan. Tapi sebagai orang tua tetap harus berusaha ikhtiar kan Mbak. Saya terus terang berterima kasih saya diundang ke sini. Apa yang menurut Bapak, putra Bapak perlu dibela padahal ia menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan? Iya. Begini Mbak, ini pengalaman nih, bicara pengalaman. Setiap anggota itu ya Mbak, siap dipimpin oleh atasan siapapun. Tapi dia tidak tahu kan karakter pimpinannya kan. Itu kan resiko. Kan tidak mungkin juga mungkin nyari informasi perlulah. Tapi kan tidak boleh juga kita melanggar perintah dia selama itu berkaitan dengan perintah tugas dia kan gitu. Oke. Bapak ingin katakan bahwa yang namanya loyalitas pada atasan itu adalah dasar. Ya, segala-galanya lah Mbak. Buat anggota Polri. Jadi kalau perintah atasan bilang AA, BB, terlepas itu melanggar hukum? Oh enggak, kita kalau melanggar hukum ya enggak juga lah. Kita udah tahu standarnya kan. Sebagai contoh gini Mbak ya. Saya aja lah kira-kira, saya kalau diperintah tempat tangani masalah ini, ya kan. Tapi dari perintah itu terselip lah kira-kira kan, akan ada pemaksaan. Kan udah tahu. Beda dengan kasus anak saya ini kan, dia kan hanya perintah aja. Tidak tahu niatnya apa kan, yang memerintah itu kan, tidak tahu. Apalagi dia mungkin berniat untuk ya membantu, saya rasa jauh lah. Karena tadi setiap anggota itu akan mengabdi kepada pimpinannya. Walaupun berganti tetap akan mengabdi, tidak mungkin. Begini Pak, kasus ini kan luar biasa menyita perhatian publik. Presiden saja sampai 3 kali untuk mengusut kasus ini. Dan putra Bapak ada dalam pusara kasus ini. Tidak dalam kasus pembunuhan Yosuanya, tapi menyembunyikan, merusak CCTV. Itu yang didakwakan pada putra Bapak. Yang kemudian mengkopi dalam fakta persidangan ada soal mengkopi. Saya ingin tanya dulu awal, apakah ketika kasus ini muncul dan ada nama putra Bapak di situ, Bapak cari tahu nggak apa yang dilakukan oleh Baikuni? Ya pastilah Mbak.
Supaya orang tua kan, kita ngedidik anak kita harus bekerja yang benar kan. Tadi saya bilang harus loyal lah sama ya mungkin salah juga saya, mungkin bilang loyalitas, hierarki, disiplin. Ya kan itu. Nah apa, waktu Bapak cari tahu soal Baikuni sebelum dipatsuskan, kan masih bertugas seperti biasa tuh. Bapak cari tahu nggak, dipanggilnya apa Baikuni? Bebe. Apa yang terjadi? Enggak, waktu gini kan dia hari H kejadiannya itu kan hari Sabtu, Sabtu Mbak ya? Jumat. Dia baru Sabtu pulang dari Bali kan, nyampe jam 12. Itu masih di rumah, masih ketemu saya tanggal 10 masih ketemu lah. Memang dia kelihatan udah ada kegiatan kan gitu kan. Mau kemana, Bey? Ada ketemu abang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa juga saya bilang. Abang ini siapa? Ya saya nggak tahu juga abang itu kan, belum tahu saya abang. Ya pasti seniornya lah kalau kita di Akabri itu, alumni Akpol lah. Kalau abang itu pasti senior Mbak. Setelah itu saya tidak tahu menahu kan. Hanya saya dengar-dengar Bebe diperiksa di pansus kan, di Irsus kan gitu. Masih ketemu sama saya kan waktu sebelum itu, Dek, kamu ngapain kira-kira? Saya diperiksa Pak. Gimana periksanya? Saya bilang, ya diperiksa biasa lah Pak. Selanjutnya kan pulang dia, masih pulang. Diperiksa beberapa kali masih pulang kan. Terus cerita, kira-kira kamu apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Kalau kamu menghalangi, saya nggak komentar kan, ada aturan lah. Saya tidak akan masuk ke institusi kan, saya udah pensiun lah. Ya biarlah itu berjalan kayak apa, air mengalir aja lah Mbak. Hanya saya orang tua. Tapi Bapak tanya nggak, apa yang kamu copy? Wah itu saya enggak, saya mengcopy aja, saya nggak nanya lagi. Oh Bapak cuma apa sih yang kamu lakukan Bebe? Oh saya mengcopy. Iya mengcopy aja. Nggak Bapak tanya copy apa gitu. Jadi nggak tahu yang di copy itu DVR-nya yang merekam CCTV di luar rumah dinasnya Kadif Propam. Nggak tahu itu. Enggak. Jadi Bapak juga tidak tahu yang di copy itu sesuatu yang memperlihatkan 180 derajat berbeda, bahwa yang tadinya dibilang oleh Sambo Joshua tembak menembak, ternyata Joshua masih hidup pada saat Kadif Propam datang. Itu Bapak belum tahu? Oh nggak tahu sama. Nggak tahu 100% nggak tahu lah. Hanya sampaikan, Dek, kalau kamu ini kan tergantung penyidik. Saya bilang, saya sampaikan sama dia. Mudah-mudahan kamu kan penyidik, terus terang mohon maaf, kan masih banyak bekas anggota saya Mbak di situ. Mudah-mudahan kamu paham lah pasal 51 KUHP itu aja udah. Tapi saya tidak menjabarkan, udah gitu aja. Ke siapa Bapak bilangnya? Ke si Baikuni. Tenang aja kamu, tapi kamu harus terus terang gitu aja. Kalau kemudian disebut sebagai banyak anggota yang terlibat dalam obstruction of justice, dan Bapak pernah nggak Bapak merasa bahwa ada kemungkinan Baikuni putra Bapak itu juga ikut serta merintangi penyidikan? Aduh gimana ya, saya rasa saya berjamin tidak mungkin. Dia pernah bilang, Pak, waktu diperiksa itu saya dituduh. Dia begini, dia kan diperiksa di Irsus, kan dipaksa. Saya tahunya, oh ini saya kan ngikutin sidang. Di PR itu ada 3 kan Mbak. Yang 1 lengkap, ada harddisknya, yang 2 tidak. Yang 2 itu mungkin, ya anak saya dituduh merusak. Saksi ahli yang meriksa itu aja kan, gimana ya. Tidak bisa memberi penjelasan yang jelas kan gitu kan. Saya mau bilang apa lagi kan. Yang kami dapat pada tanggal 14 Juli tahun 2022, yaitu sebanyak 3 unit DVR yang mulia. 2 unit DVR tersebut itu dalam keadaan kosong, tidak ada media penyimpan atau harddisk. Yang ketiga adalah merek Jilen yang tadi saya sampaikan yang mulia, itu terdapat fisik media penyimpan atau berupa harddisk, namun tidak terdapat pesan, sistem tidak mengenali adanya harddisk tersebut yang mulia. Saudara tadi katakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 ya? Betul yang mulia. Terjadi apa itu abnormal sedang ya? Betul. Bisa dideteksi nggak itu memang kejadiannya di tanggal itu atau ada tanggal-tanggal sebelumnya? Untuk yang kami dapatkan. Untuk yang abnormal sedang itu. Baik, untuk yang kami dapatkan yang mulia itu tercover hanya tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 yang mulia. Kalau tanggal sebelumnya?
Tanggal sebelumnya kami tidak lakukan yang mulia karena memang kami dapatkan seluruh all, hanya tanggal dapat tanggal 8 sampai tanggal 13. Jadi sejak awal Bapak yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Baikuni itu bukan dengan sengaja ikut serta merintangi penyidikan dengan merusak barang bukti. Saya yakin 100% lah. Saya sebagai dulu pimpinan, kalau terburu silahkan, nggak usah dihambat-hambat kan gitu. Kalau nggak terburu jangan ngada-ngada kan gitu. Dan pantang mungkin saya ngajarin anak jangan sampai jabatan itu dikomersilkan, itu aja saya. Saya dibesarkan oleh keluarga saya dengan baik, saya diajarkan untuk tegas dan mematuhi perintah karena saya dibesarkan oleh keluarga polisi. Ayah saya seorang polisi, beliau memiliki peran penting dalam membesarkan saya. Saya selalu dididik dengan pola asuh bermartabat. Nilai dalam keluarga, dalam tumbuh kembang yang menjadi fondasi kepribadian saya. Keluarga adalah hal yang penting bagi saya. Sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan keadaan kepala keluarga seorang polisi, maka terdapat budaya yang sangat menekankan hierarki. Semenjak saya menjadi polisi, ayah saya selalu mengingatkan saya untuk menjadi polisi yang baik, jangan suka memeras, dan jangan suka memakan rezeki orang atau anggota. Saya selalu menerapkan hal tersebut dalam diri saya dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam berdinas. Masih bersama saya ayah dari Baikuni Wibowo, Brigjen Purnawirawan Sunaryono, yang juga pernah menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri tahun 2007. Betul ya Pak? Pak, itu betul nasihat Bapak ke Baikuni yang disebutkan dalam pledoi. Jadi polisi itu jangan suka mengambil rezeki orang, rezeki anggota, jangan suka memeras. Itu memang nasihat Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa bahwa ini yang harus jadi pedoman seorang Kompol Baikuni Wibowo? Kan begini Mbak, dia kan tekadnya masuk polisi sukarela dia sendiri. Saya kan udah pernah jadi polisi, ya kan? Tahulah gambaran-gambaran kan, bagaimana lingkungan yang mempengaruhi. Saya bilang, Bey, kalau kamu mau kaya, jadi pengusaha, berhenti jadi polisi. Saya udah tegas gitu waktu Mbak, ya, gitu. Jadi polisi itu bukan untuk kaya ya? Nah, bukan untuk kaya. Ya. Nah Pak, dengan Bapak mengakhiri karir sebagai bintang 1 Brigjen Polisi Purnawirawan dan sekarang putra Bapak yang bisa jadi mengakhiri karirnya di meja hijau, diberhentikan tidak dengan hormat. Bagaimana menjelaskan perasaan seorang ayah melihat karirnya bisa berakhir seperti ini? Ya pasti sedih lah Mbak, ya kan? Tidak sesuai dengan harapan saya kan. Saya sebagai purnawirawan, dia sebagai orang yang meneruskan, ya kan. Kalau sampai dia melakukan hal yang bertentangan dengan aturan, saya pasti ya kecewa pasti ada, sedih ada, ya kan. Tapi saya kan hanya akan berusaha aja kan untuk melakukan pembelaan, ya kan. Pembelaan supaya sesuai ketentuan kan Mbak. Oke. Ya. Jadi Pak, sebenarnya Bapak tahu soal kasus ini dan kemudian Baikuni terlibat itu kapan Pak? Setelah tanggal 11 ke rumah saya tanya, Dek, kamu tahu nggak perkembangannya? Dia masih tembak menembak. Malah dia bilang, apa kamu dasar kamu percaya tembak? Kan apa diukur kan ya menurut orang-orang kan diukur arah tembakan dan sebagainya kan Mbak. Dia tetap berkeyakinan tembak menembak gitu Mbak. Oke. Ya. Nah, Bapak sendiri sebagai bintang 1 purnawirawan percaya nggak? Saya? Nggak percaya. Terus terang nggak percaya lah. Sama seperti rasa publik pada waktu itu ya? Iya nggak percaya lah. Nggak percaya gitu. Nggak percaya. 100% nggak percaya. Terus terang aja. Oke. Nah Pak, bahwa kemudian putra Bapak bisa terlibat, ada disebut sebagai perintangan penyidikan, itu kenapa bisa ada di situ Baikuni? Dia mengcopy DVR, mohon maaf. Oke, DVR alat perekam CCTV. Ya. Apakah ada kata-kata kalimat yang saksi ingat pada Cuk menyampaikan kepada saksi, tolong lihat dan copy di CCTV? Ada. Apa kata-katanya tadi itu? Coba diperjelas kembali. Ya tadi ada perintah dari Pak Efes. Apa kata-katanya? Buat lihat sama copy. Tolong lihat dan copy di PR CCTV. Ya. Baik. Nah setelah itu apa yang saudara lanjutkan? Saya copy. Saudara copy? Iya.
Menggunakan apa saudara Kopi? Menggunakan flash disk. Flash disk. Berapa buah flash disk? 1. 1. Berapa giga flash disknya? Seingat saya waktu itu yang paling besar 64. 64 giga. Warna flash disknya? Merah hitam. Merah hitam. Disuruh mengcopy DVR CCTV. Sebagai seorang ayah yang juga pernah menjabat di Retipidum, itu memang sebuah kejahatan. Karena menurut saya ya bukan lah Mbak. Sepengetahuan saya di Propam tuh boleh Mbak mengcopy itu. Sepengetahuan saya mohon maaf ya. Mengcopy itu kan. Tapi harus dilaporkan kan gitu Mbak. Bapak kejar nggak? Kenapa dia ini jadi urusan seorang Baikuni Wibowo? Harus mengcopy DVR-nya CCTV, TKP. Kenapa jadi urusan dia? Bapak nggak nanya, nak itu kan bukan tugas kamu. Ini kan tugasnya Serse, Polres Jakarta Selatan. Memang begini Mbak, memang di polisi itu kan ada perintah lisan, perintah tertulis Mbak. Artinya kita ini kalau perintah bereaksi oleh atasan, ya kan. Tapi perintah lisan itu kan sama dengan perintah tertulis seperti itu kan. Itu kan bisa administrasi bisa belakangan. Ya. Sepanjang itu sesuai dengan apa yang dilakukan, kan gitu Mbak. Oke. Nah gitu kan. Pak, salah satu peran yang cukup dilihat oleh majelis hakim, peran Baikuni ini adalah dia mengcopy DVR CCTV sehingga bisa ditonton bersama-sama. Dan kemudian ketahuan hasil di rekaman CCTV itu bahwa Joshua masih hidup, berbeda dengan apa yang dikatakan Ferdy Sambo. Tapi kemudian dia mengcopy ulang untuk sebagai file sendiri. Sebuah fakta yang sangat penting, 180 derajat berbeda dari apa yang dikatakan Sambo waktu itu. Dia bilang ke Bapak nggak bahwa Pak, saya ini punya loh filenya, isi CCTV yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Kadif Propam? Oh enggak. Setelah ikut persidangan baru tahu oh si Baikuni ini mengcopy ya untuk ya kan dia bilang untuk ancang-ancang lah jaga-jaga. Jaga-jaga sesuai dengan seniornya bicara juga kan, Bang Arif kan bicara juga jaga-jaga lah gitu kan. Keluar dari ruangan saya temui Cu dengan Baikuni yang kebetulan ada di ruangannya Cu. Saya sampaikan ini ada perintah dari Pak Kadif. Awal mulanya Cu menanyakan yakin Bang? Ya yakin ya ini perintahnya begini mau gimana lagi. Kemudian Cu keluar sisa saya dengan Baikuni yang mulia. Kemudian Baikuni sempat bilang Bang kita jaga-jaga Bang. Ya bolehlah kita simpan. Terus Baikuni menyarankan disimpan di flash disk. Saya bilang kalau di flash disk itu gampang rusak dan gampang hilang. Terus Baikuni nyampaikan, saya kebetulan punya eksternal hard disk Bang, sekalian saya backup file pribadi sebelum laptop saya serahkan. Ya sudah nggak apa-apa. Pak, saya juga mendengar dalam pledoi putra Bapak, ialah sebenarnya yang berinisiatif untuk mengatakan pada para penyidik bahwa saya punya kopinya tuh. Itu kesadaran sendiri ya untuk ngasih tahu bahwa kopi dari CCTV itu ada di saya. Ya, betul Mbak. Dia pernah ngomong juga, Pak gini, Pak ada nanti orang mau ke sana, mau ngambil. Saya bilang atas petunjuk kamu deh, iya, ya kan. Tapi dia bilang istrinya nggak usah dilibatkan karena udah ini kerelaan saya nyampaikan apa yang dia simpan itu Mbak kan. Lalu diambillah sama penyidik, disita atas nama Baikuni kan Mbak. Malah saya bilang Dek sebaiknya si istri kamu di berita acara, tapi dia nggak mau. Udahlah nanti Pak panjanglah cerita susah lah. Saya akan bilang jujur apa adanya. Oke. Gitu. Jadi Pak, ketika penyidik datang untuk mengambil hasil hard disk, hasil kopi CCTV itu Bapak sendiri dikasih tahu oleh Baikuni tanpa tahu apa isinya ya? Nggak tahu. Andaikan Baikuni mengatakan Pak di tempat saya itu saya menyimpan loh backup rekaman CCTV yang memperlihatkan di TKP itu di luar rumah dinas itu yang hasilnya 180 derajat berbeda. Kira-kira apa nasihat Bapak ke Baikuni? Ya serahkanlah. Secepat mungkin? Serahkan secepat mungkin kan begini Mbak. Sebelum itu kan ada petugas dari Propam.
ke rumah saya tanya, ada 2 orang atau 4 orang, lupa lah saya. Kamu ke rumah saya atas petunjuk siapa? Atas petunjuk istrinya Baikuni. Kan itu. Mau ngapa mau kesini? Mau ngambil laptop. Katanya ada di tas dia. Memang tas itu ada disimpan di rumah saya, Mbak. Ya kan, setelah ditahan nih kan. Saya bilang ini tasnya, silakan aja. Ya kamu buka aja lah. Tapi kalau kamu biar puas dari laptop itu dan ya, yang kamu bukti, saya bilang kamu mau selain laptop flash disk, internal, hard disk. Harus jujur saya bilang sama saya kan bukan kan saya bantu, tidak akan saya tutupin, saya bilang saya gitu kan. Mungkin dia pun sama saya nggak percaya, hanya Pak saya cukup laptop Baikuni aja. Laptop yang mana saya bilang gitu kan, yang suka dipakai kerja. Malah saya terbuka, silakan geledah rumah saya kalau memang dicurigai kan. Pak, pertanyaan saya begini, kenapa kalau mau jujur nggak dari awal? Katakan saja bahwa saya punya flash disknya yang berisi soal rekaman CCTV itu. Kenapa nggak dari awal? Kenapa harus nunggu sebulan lamanya setelah dipatsuskan? Ya itulah Mbak. Saya kan nggak ngerti secara kejiwaan Baikuni waktu diperiksa di pansus kan Mbak. Apa dia merasa tertekan atau dipaksa, dituduh kan nggak tahu pertamanya kan. Hanya saya pernah tanya sama dia. Setelah itu apa dek? Diperiksa, oh Pak saya dipaksa. Saya dituduh ngerusak, padahal saya nggak ngerusak. Coba kalau bilang ngopi mungkin ya. Sama dia akan disampaikan. Memang kalau saya perhatikan dia susah mau kemana dia untuk minta perlindungan. Itu perlindungan, masalah perlindungan aja Mbak, ya kan? Masalah perlindungan ketika atasan memeriksa dia, menuduh, ya kan, tanpa bukti, ya pasti dia membentengin diri kan, Mbak. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena dari mereka yang menjadi terdakwa ya, Cuk Putranto, Baikuni, itu rata-rata anak polisi semua Pak. Ya. Dan banyak juga seruan dari para purnawirawan itu yang mengatakan kenapa nggak jujur sih dari awal gitu. Kan artinya kan sebenarnya bisa lebih awal mengatakan saya punya bukti yang bisa mengubah ini 180 derajat. Takut karena merasa bahwa tidak terlindungi, belum tentu bisa terlindungi, atau nggak tahu harus ngomong ke siapa. Ya pertama kalau saya tidak tahu harus ngomong kemana yang bisa memberi jaminan nih Mbak ya. Kan udah terungkap di sidang Mbak, ya kan. Ada beberapa yang bawahan yang kena obstruction of justice kan. Ingkar janji akhirnya kan. Ya menurut saya dia kan udah punya naluri lah. Kalau nggak jelas kan gitu kan. Kalau nggak jelas lebih baik di keep sendiri itu wajar-wajar aja menurut saya nih Mbak nih ya kan. Dan saya kalau begitu mengapa akhirnya secara sadar dan sukarela bilang bahwa saya punya kopinya? Kalau saya udah yakin ya kan bahwa ya kan ada keterlibatan atasan kan gitu dikaitkan kasus tembak menembak itu. Oke, ya kan? Karena ternyata Verdi Sambo sudah jadi tersangka, sudah dibawa juga di Makobrimob, jadi lebih berani ngomong. Ya saya itu kan jaminan, sebenarnya jaminan kan. Jadi faktor Sambo jadi tersangka dan kemudian ditahan di Makobrimob itu cukup menjadi game changer ya, membuat yang lain jadi yang tadinya masih ketakutan, kemudian jadi bisa berbalik arah untuk mau jujur ya. Kalau saya jadi dia, saya pun gitu juga Mbak. Sebagai seorang ayah yang juga berlatar belakang polisi bintang 1, ketika akhirnya putra Bapak dengan berinisiatif sendiri mengatakan saya punya kopinya, Bapak justru mengkhawatirkan resiko yang dihadapi atau justru bangga? Ya bangga lah Mbak, bangga lah. Ya mudah-mudahan kan dia ikut mengungkap kan sebetulnya kan, mengungkap. Walaupun akhirnya dia kan ambil ada risiko kan nyatanya sekarang ya kan. Ikut di sidang etik, dipecat dengan tidak hormat dan jadi terdakwa, ada tuntutan hukuman 2 tahun kalau nggak salah ya. Kalau saya nih mohon maaf. Pasti saya menerapkan hukuman disiplin supaya dia ada kesempatan untuk membangun kepercayaan lah kepada rekannya atau atasannya. Yang memang menjadi isu adalah inisiatif Baikuni mengcopy dan membackup rekaman DVR CCTV Duren 3 ibarat buah simalakama. Saya hanya berniat membantu Cuk Putranto yang pada saat itu menjabat sebagai Sepri Kadif Propam.
yang dianggap orang terdekat Pak Ferdi Sambo. Dan dikarenakan saya membantu Cuk Putranto, orang banyak beranggapan, berasumsi, bahkan mengkonstruksikan bahwa saya sebagai orang terdekat Pak Ferdi Sambo. Sehingga akibat asumsi tersebut, saya adalah orang ketiga yang disidang kode etik dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Yang mana sesungguhnya saya tidak mengenal secara pribadi Pak Ferdi Sambo. Saya tidak pernah menutupi fakta, saya tidak pernah merintangi fakta. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan rekaman CCTV tersebut. Walaupun saya harus melawan rasa takut saya untuk melawan kuasa seorang Kadif Propam, tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Niat saya membantu penyidik malah membuat seluruh keluarga saya harus menanggung malu. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Masih bersama saya, ayah dari Baikuni Wibowo. Ia adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Sunaryono yang juga pernah menjabat Kapolda Gorontalo tahun 2008 hingga 2010. Pak Naryo, itu adalah pledoi putra Bapak. Ya. Ia mengatakan sebenarnya tidak pernah kenal secara pribadi pada seorang Kadif Propam, meskipun sama-sama di divisi Propam, tapi dia nggak kenal. Makanya saya tadi sempat nanya, kok bisa ia terseret dalam kasus ini? Kok bisa dia ada dalam perintangan penyidikan? Jadi gini Mbak Rosi, memang hubungan alumni ini kan erat Mbak. Saling membantu, bahwa anak saya ini kan diminta oleh Kompol Cuk. Cuk Putranto. Cuk Putranto. Sekprinya Sambo. Untuk mengcopy DPR. Karena kedekatan dia sejak di Medan, di SMP 1. Jadi karena sesama rekan ya, dia ikutin itu. Ya. Oke. Dia merekam DVR. Mengcopy Mbak. Ya, mengcopy DVR CCTV itu. Ya. Dan kemudian menonton bersama. Ya. Oke. Disebutkan juga Pak Naryo bahwa Sambo dalam kesaksiannya mengaku heran di persidangan. Dia heran, kok Baikuni bisa sampai terlibat dalam kasus ini. Kita lihat ya sama-sama bagaimana Sambo juga merasa ya harusnya saya nggak tahu nih Baikuni kok ada dalam kasus ini. Ini dia. Secara spesifik ya itu Cuk memang bukan tugas tanggung jawabnya atau Baikuni. Tapi karena ini perintah saya yang kemudian ternyata berdampak buat mereka, saya akan bertanggung jawab terhadap perintah tersebut. Terkait dengan Baikuni kan saya sudah sampaikan tadi, saya tidak tahu kenapa kemudian dia terlibat dalam proses pengkopian itu. Tapi terhadap terdakwa Cuk, dia kan korspri saya dan ada surat perintah saya untuk membantu saya dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tindakan lain yang terkait dengan pengamanan dari Kepala Divisi Propam. Sebagai seorang pimpinan yang pernah juga jadi pimpinan, bagaimana Anda menjelaskan atau apa reaksi Anda terhadap penjelasan Sambo tadi? Ia tidak merasa, ia nggak tahu kenapa dia terlibat. Apakah bagian dari yang juga ingin cuci tangan atau apa? Sebagai seorang yang pernah juga jadi pimpinan. Memang di persidangan kan diungkapkan Mbak, ya kan? Bahwa si Baikuni kan diminta tolong untuk mengcopy, ya kan? Memang dia punya karakter Mbak, ya kan? Punya karakter sama atasan tidak dekat Mbak. Tapi dalam melakukan tugas dia tidak ada, artinya setengah-setengah. Kebetulan dia kan ada temannya Cuk itu, sepertinya Sambo, meminta untuk mengcopy. Jadi meskipun tidak pernah ada perintah langsung dari seorang Ferdi Sambo, tapi permintaan itu datang dari sprinya atau sekretaris pribadinya Kadif Propam dan itu adalah koleganya Baikuni, maka ia mengcopy DVR CCTV itu biar bisa dilihat atau bisa ditonton gitu kira-kira. Dan kemudian dia menyalinnya sebagai backup. Dalam
pledoinya Baikuni, ia mengatakan begini. Saya tidak pernah menutupi fakta, saya tidak pernah merintangi fakta. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan rekaman CCTV itu. Ya. Saya harus melawan rasa takut untuk melawan kuasa seorang Kadif Propam. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai di persidangan ini dan membuat sekeluarga dipermalukan. Padahal saya telah berbuat baik. Ya. Keluarga memang dipermalukan. Kalau bicara dipermalukan, Mbak, itu kan saya kan tidak bisa menjudge siapa orangnya ya kan yang mempermalukan itu terhadap di saya kan, Mbak. Memang itu satu risiko, pasti adalah gunjingan itu kan. Tapi kan tidak mungkin disampaikan ke saya kan, Mbak. Malah saya open aja, Mbak, anak saya terlibat ini, mohon ya kan mohon solusi. Memang kejujuran dan kepercayaan itu kan susah, Mbak, dan mahal kan. Pak, kalaupun Baikuni merasa dia sudah jujur, tapi kejujuran yang diganjar hukuman. Ya. Menurut Bapak bagaimana? Bagaimana menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh anak Bapak itu adalah sesuatu yang harusnya bisa diapresiasi? Sehingga begitu, Mbak. Harapan saya kan begitu, Mbak. Ya karena dia, ya soal jasa kan susah ukurannya kan. Itu kan dalam proses penyidikan. Tinggal bagaimana penyidik memahami itu kan. Ketika penyidik tidak bisa memahami itu kan jadi masalah juga. Bagai yang jujur tadi kan, mengkopi kan nggak melanggar hukum. Di undang-undang IT kan tidak ada tuh kata mengkopi. Orang boleh menafsirkan kan. Jadi nanti bisa jadi perdebatan kan. Kalau saya nih penyidik dulu, saya paling gampang, Mbak, mencari unsur ya kan. Saya tidak akan mereka-reka. Lihat aja di unsur undang-undang yang lain. Saya tidak bisa mereka-rekayasa bahasa, kan itu undang-undang udah berdasarkan penelitian, Mbak. Tadi saya tanya, ketika dia justru mengatakan yang dengan jujur bahwa inisiatif ada rekaman di rumah saya, Bapak nggak merasa bahwa waduh ini makin berat, tapi malah bangga? Iya kan begini, di undang-undang kan tidak ada mengkopi itu, Mbak. Bukan bangga karena dia sudah jujur. Oh iya jelas, Mbak. Saya bangga dengan jujur kan, walaupun kenyataannya kan gitu. Kenyataannya bahwa ia diganjar lebih berat iya. Dan sampai saat ini tetap dipecat dengan tidak hormat. Ya. Kepatuhan anggota Polri pada atasan meski jelas-jelas melanggar hukum justru menghancurkan karir dan kehidupan keluarga. Sebuah pelajaran yang teramat mahal. Selama 1 bulan di Patsus, istri saya harus berbohong kepada anak-anak saya yang baru berusia 7 tahun dan 3 tahun. Bahwa saya tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi karena sedang bertugas di luar negeri. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana perasaan istri saya pada saat itu. Bingung, takut untuk menghadapi ini semua sendiri. Sampai saat ini saya sangat bersyukur istri dan anak-anak saya masih kuat dan ikhlas menghadapi ini. Bersama saya ayah dari Baikuni Wibowo, Brigjen Polisi Purnawirawan Sunaryono. Pak Naryo, jadi bagaimana kondisi keluarga dengan semua proses yang harus dilalui ini? Kalau lihat istrinya ya shock lah, Mbak. Apapun alasannya kan kelihatan lah ya kan. Dari cara bicara, raut muka dan sebagainya kan. Mungkin kalau dibilang stres ya enggak, terganggu lah, Mbak. Pak Naryo, ya. Kan akan banding ya. Kan Baikuni ini sudah PTDH. Ya. Pemecatan dengan tidak hormat ya. Akan banding. Ya. Vonis masih akan beberapa minggu ke depan. Ya. Tetap mau banding supaya tidak dipecat? Ya jelas lah, Mbak. Kenapa begitu penting banget menjadi anggota Polri lagi? Dengan seluruh situasi yang ada. Harapan saya kan pengen meneruskan kayak saya, Mbak. Tadi saya bilang, kalau jadi polisi jadilah polisi yang baik lah, jadi pejuangan gitu kan. Itu harapan saya, dia sebagai penerus lah, ya kan. Harapan Bapak supaya dia balik lagi atau harapan Baikuni? Ya dia pun pasti berharap gitu juga. Kan di persidangan disampaikan, ya kan, sebagaimana di persidangan dia menyampaikan juga. Apalagi sebagai orang tua kan, penerus pasti kan mengharapkan lah, mengharapkan. Bisa balik lagi jadi anggota Polri. Apa legitimasi moral seorang Baikuni Wibowo itu
bisa dipertimbangkan kembali untuk tidak dipecat? Dia kan tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Apalagi berulang-ulang kan, Pak. Dia ini anak ini loyal kalau pindah. Dia kan tugasnya di human trafficking. Saya monitor terakhir kan dia diperintahkan untuk menangkap pelaku pembunuhan wartawan di Sulawesi Selatan. Tahun 2021 kan. Itu pun minta petunjuk saya, Mbak, kan gitu. Gimana Pak, saya kan saya hubungkan. Ini kamu temuin ini. Mulai dari kejar dari Makassar sampai ke Gorontalo, ketangkep lah, Mbak. Itu kan memang dia kelihatan tugas di polisi sungguh-sungguh, Mbak, kan gitu kan. Tugas di polisi sungguh-sungguh. Sekarang tergantung atasan yang mengendalikan dia kan, Mbak, ya kan? Dia kan tidak mungkin menilai atasan kan, mana tergantung boleh dari atasannya ya. Mana boleh karena menilai bagaimanapun di polisi itu loyalitas pada atasan luar biasa. Iya, jagain rekan kerja juga luar biasa. Iya. Jadi kalau dapat atasannya yang kurang bagus lah, nanti yang ya kan yang tidak bertanggung jawab kan susah kan, Mbak, ya kan? Apalagi demi kepentingan pribadi dia kan susah kita nih. Soalnya gini Mbak, masalah kepentingan pribadi sama dinas ini kan bedanya tipis-tipis lah kan gitu. Ini bukan rahasia umum. Ya, kan gitu, Mbak. Pak, ya. gak banyak keluarga ya. yang berani bicara karena merasa selalu takut masih ada pengaruh Ferdy Sambo. Ya. Bapak kayaknya nggak ada takutnya. Sebenarnya omongan soal hati-hati atau jangan macem-macem dulu ngomong karena kekuatan Ferdy Sambo masih ada. Menurut Bapak itu real atau hanya untuk nakut-nakutin? Saya sih kalau saya nggak ada takutnya kan. Kalau ada yang ngancam saya hadapin lah. Kan gitu, Mbak. Misalnya ada yang ngancam ya. Ngancam yang kena obstruksi nih keluarganya. Ngomong ke saya lindungi lah. Saya hadapi terus siapa aja. Terus terang aja, mohon maaf lah. Ya kan. Saya kan sekarang masih dipercaya, Mbak, untuk bawa senjata. Ya kan, walaupun untuk bela diri. Ya itulah mungkin kawan setia saya, Mbak. Kan gitu, Mbak. Kalau ada ancaman ya asal keluarga-keluarganya bicara sama saya, mari kita bicarakan. Dan saya waktu kejadian itu saya mencoba, Mbak. Mencoba pada keluarga, marilah kita undur rembuk bagaimana solusi untuk cepatlah untuk menyelesaikan. Jadi intinya keluarga-keluarga juga punya atensi supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Tapi poin saya adalah buat Bapak nggak usah takut. Nggak ada takutnya lah, Mbak. Kan semua udah dijengkalin, Mbak tuh. Ya kan udah dijengkalin semua. Ya mohon maaf kan semua ada ukurannya kapan tuh kan karena mesti takut kan, Mbak. Kalau benar kenapa mesti takut. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Naryo sudah sharing. Dan ada di program Rosi. Saya terima kasih banyak sama Mbak Rosi, ya kan. Terus terang terima kasih banyak, ya kan. Saya tidak bisa membalas, saya bisa berdoa Mbak Rosi sehat terus, sukses. Amin. Itu Pak aja. Naryo juga. Amin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehat ya, Pak. Sehat. Terima kasih Pak Naryo. Saya Rosyana Silalahi, kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.